Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatul iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 245. Halaman 39 Al-Baqarah ayat 245. Kita bahas tajwidnya dulu. Ihfa hakiki atau ihfa ab'ad. Nun mati ketemu dengan za. Jadi dibacanya betul-betul samar. Tahan dua ketukan itu. Dzalla alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Cuman lam yang pertama dihadaf ya. Dihilangkan diganti dengan tasdid ya. Jadi sebetulnya ada dua lam di situ. Dzi matabi'iyah yuqa qalqalah sugro, huruf qaf sukun di tengah-tengah kata, pantulkan secara ringan. Ridullah, ridullah tafhim. Lafdul jalalah, lafaz Allah didahului oleh dhammah. Jadi dibaca tebal. Kalau lafaz Allah didahului oleh dhammah atau fathah itu dibacanya tebal. Qor sama ini tafhim. Jadi kalau bicara tafhim dan tarkik itu berkaitan dengan lam dan ro. Kalau ada huruf lam dan ro yang didahului fathah atau dhammah, maksudnya lam mati dan ro mati dahului fathah dan dhammah. Nah itu kalau didahului fathah dan dhammah tafhim, kalau didahului kasroh tarkik. Maka ini ro sukun didahului fathah dibacanya tebal, kor don idhar khalqi. Fathatain ketemu dengan ha. Kalau orang Sunda bilangnya he, untuk membedakan ha kecil dengan ha besar. Ha kecil biasanya disebutnya he, kalau yang besar ha. Jadi alifnya diabaikan saja itu. Jadi dibaca jelas di tenggorokan. Bon hasanang, ihfa hakiki. Fathatain ketemu dengan fa. Fathatain ketemu dengan fa. Kalau yang tadi idhar, yang ini ihfa hakiki. Fayudho mad badal. Asalnya ada alif di situ diganti dengan harokat berdiri di badal. Tapi sama dibaca panjang dua ketukan.
ifahu, mad silah qasira. Huruf H didahului huruf hidup. Nah di sini huruf sebelum H itu kan fa. Nah itu fa-nya itu hidup. Jadi hu-nya dibaca panjang 2 ketukan. Biasanya oleh penulis Al-Qur'an dibubuhi wawu kecil itu. Itu untuk memudahkan kita saja, Pak. Sebetulnya nggak ada wawu kecil di situ sebetulnya. Cuman oleh penulis Al-Qur'annya biar kita mudah pakai wawu kecil. Jadi baca panjang 2 ketukan. Fahu, nah, mad silah qasira. Lahu a. Nah, ini menjadi mad silah tawilah. Asalnya mad silah qasira. Sama seperti yang sebelumnya. Tapi dikarenakan setelahnya bertemu hamzah, nah, berubah dari mad silah qasira menjadi mad silah tawilah. Kalau mad silah qasira dibaca panjangnya 2 ketukan, kalau yang tawilah 4 sampai 6 ketukan, lebih panjang gitu. Makanya di samping ditambahin wawu ada alis di situ biasanya. Di samping ada wawu kecil ada alis. Jadi lebih panjang. Jangan dibaca qalqalah itu. Karena bukan huruf qalqalah. Jangan ada, jangan begitu. Mad tabi alif fang ifa hakiki kasi mad tabi iya roh. Kalau mau berhenti di situ huruf ta marbutoh, nah ini namanya ta marbutoh itu dibaca sukun gitu. Tapi kalau mau bersambung itu menjadi idgham bigunah katsirotau, nah itu. Karena kan itu waqaf jaiz ya, boleh berhenti boleh tidak. Kalau berhenti dibaca sukun. Wallahu, nah, tafhim. Nah kenapa hu-nya dibaca pendek? Karena kan sebelumnya ini mad badal, kan lamnya dibaca panjang wallahu. Nah itu makanya hu-nya dibaca pendek. Ya ke qalqalah sughra bidu wayab qalqalah sughra sama. Kan huruf qalqalah itu ada 5 ya, qaf, to, be, ba, jim, dal. Suka disingkat ya, kutbujadin. Qarabon hafayakana. Mana tadi ya? Wayab su. Nah, itu bisa dibaca sin, Pak. Wayab su bisa dibaca juga so ya. Wayab su. Nah, itu dua-duanya ada sumbernya ya. Ada sumbernya dari qiraah sab'ah ada itu. Makanya oleh penulis Al-Qur'an biasanya ada sin kecil di situ. Ada sin di atas so itu ada sin gitu. Itu pilihan, boleh dibaca wayab sutu, bisa juga wayab sutu. Nah, dua-duanya boleh selama ada sumbernya dari Rasulullah boleh. Wa ilai mad lain, hi-nya jangan dibaca panjang karena sebelum huruf H huruf mati ini. Dibaca panjang itu kalau huruf hidup, iya-nya kan sukun gitu. Makanya bukan mad silah qasirah, hi-nya itu. Tur, nah tafhim ja'un mad arid lisukun. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Jadi jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang
berjihad di jalan Allah gitu ya. Berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dalam menghadapi berbagai macam persoalan ya. Kan secara bahasa jihad itu kan sungguh-sungguh, jahada itu kan sungguh-sungguh. Jadi mengerahkan segala daya upaya, mengerahkan segala potensi yang ada, yang dimiliki oleh kita manusia tentunya kan, mengerahkan potensi akal, mengerahkan potensi hati, mengerahkan potensi fisik gitu. Berjuang untuk menyelesaikan segala macam masalah. Tentu kan masalahnya bertingkat-tingkat Pak. Dari mulai masalah yang ringan sampai masalah yang besar. Dari mulai berjihad dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, sampai berjihad dengan mengangkat senjata, itu tentunya tergantung persoalannya seperti apa. Jadi kalau ada masalah itu jangan lari dari masalah, karena lari daripada masalah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, setelah Allah berbicara tentang perintah ya untuk berjuang dalam menghadapi berbagai macam masalah, terutama ya masalah yang besar, yaitu dengan cara waqatilu fi sabilillah. Lalu Allah bicara tentang harta gitu, Pak. Berbicara tentang meminjamkan harta atau bersedekah. Nah, apa kaitannya Al-Baqarah 245 dengan sebelumnya? Karena begini, ketika kita itu berjuang, Pak, itu tidak cukup dengan jiwa raga saja gitu. Ketika kita itu berjuang perlu juga ada yang namanya wasilah gitu. Perlu ada yang namanya sarana dan prasarana. Walaupun jangan dijadikan sebagai tujuan prasarana itu, sarana prasarana itu. Walaupun kita jangan menuhankan sarana prasarana, tetapi itu penting. Secara sunnatullah sarana dan prasarana itu penting. Dulu pernah kita sampaikan tuh ketika membahas surat Adz-Dzariyat itu, wal adiyati dobahana, demi kuda yang berlari kencang gitu. Wal adiyati dobha fal muriyati qadha, nah itu. Dan demi kuda yang berlari terengah-engah, yang mengemercikan api. Nah, dulu pernah kita sampaikan kenapa kok kuda itu ketika berlari memercikan api gitu, kakinya itu. Secara sederhana itu kan karena pakai sepatu. Karena dia pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu tidak mungkin memercikan api itu, Pak. Kalau kulit menggesek aspal itu nggak mungkin mengeluarkan api. Tapi karena ada sepatunya maka keluarlah api. Nah, itu kan sebetulnya ayat 1 dan 2 itu bicara tentang satu pentingnya mujahadah, Pak, kesungguhan. Seperti sungguh-sungguhnya kuda. Saking sungguh-sungguhnya sampai dia terengah-engah gitu. Yang kedua perlu sarana. Dia pakai sepatu kuda itu gitu. Biar bisa berlari kencang itu. Nah, kita pun dalam hidup ya tidak cukup hanya sungguh-sungguh.
tapi perlu juga sarana dan prasarana. Baru yang ketiganya kan falmughirati subhan. Kita itu perlu punya timing ya, manajemen waktu, Pak. Kalau waktu kita nggak dimanage ya susah juga, susah. Untuk keluar daripada masalah itu susah kalau nggak dimanage itu. Makanya ketika kita mengerjakan satu pekerjaan itu, kita mestinya sudah berpikir pekerjaan yang lain gitu. Berpikir pekerjaan yang lain. Jadi tangan kita bekerja tapi pikiran kita sudah berpikir setelah ini saya ngerjain apa ya gitu. Kalau saya biasanya begitu. Tadi malam selepas Isya saya berangkat ngajar itu. Beres jam 10 ngajar itu. Di jalan saya mikir besok mau kajian tafsir, saya ngebahas apa ya, nah itu sudah berpikir itu. Sebelum subuh saya sudah berpikir ini kalau saya nanti habis subuh kajian tafsir berarti saya berangkat kerja kesiangan. Maka sebelum subuh itu tadi saya udah nyuci mobil itu. Cuci mobil, habis tahajud cuci mobil. Itu kan memanage waktu sebetulnya, memanage waktu. Agar persoalan-persoalan itu bisa diatasi itu. Kalau nggak begitu kan bertumpuk Pak, nanti bertumpuk. Iya belum dikerjakan, iya belum dikerjakan, iya belum dikerjakan. Akhirnya teh pusing gitu, pusing apa yang mesti dikerjakan duluan nah itu. Nah disitulah pentingnya kita itu memanage waktu itu. Nah di sini Allah mengaitkan Pak antara perjuangan, Pak, mujahadah, kesungguhan itu dengan harta. Kenapa? Karena berjuang itu tidak hanya cukup dengan jiwa raga. Dengan jiwa raga itu satu dengan ilmu, Pak. Dua dengan tenaga. Tiga dengan keberanian, semangat gitu. Kemudian dengan cita-cita, dengan kesungguhan itu jiwa raga itu. Dengan doa itu jiwa raga. Tetapi perlu juga dengan harta. Makanya selalu dikaitkan itu dalam Al-Qur'an itu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah itu. Amwal dan anfus itu selalu bergandengan itu. Sampai-sampai ada yang mengatakan dalam perjuangan itu harta dan jiwa raga itu dua kesatuan itu yang tidak bisa dipisahkan itu. Bahkan ada yang mengatakan salah satu penyebab kenapa umat Islam itu belakangan ini perjuangannya tidak berhasil gitu. Karena banyak orang Islam yang punya harta tetapi tidak menggunakan hartanya untuk perjuangan Islam gitu. Jadi susah. Akan ada orang yang tidak punya harta, dia punya keberanian. Nah mestinya keberanian orang itu ditopang dengan harta gitu. Ditopang dengan hartanya orang-orang kaya itu Pak. Karena biasanya kalau orang yang kaya Pak, itu keberaniannya menurun biasanya Pak. Amekna gede, Pak, gede amek gitu. Tapi keberaniannya menurun ya. Kenapa keberaniannya menurun? Ini secara psikologi kan karena dia punya harta. Kalau saya terluka, harta saya bagaimana? Gitu. Kalau saya terbunuh, harta saya bagaimana? Gitu Pak. Tapi kalau orang yang tidak punya harta, biasanya tidak terlalu takut. Saya kan tidak punya apa-apa. Kalau mati pun nggak berat. Gitu. Nah itu kan sebetulnya perlu apa ya? Perlu yang namanya perpaduan. Yang satu punya harta, tapi keberaniannya kecil. Yang kedua punya keberanian tapi nggak punya harta, itu digabungkan itu bagus.
Ya lebih idealnya itu ya kita punya keberanian, ya kita punya harta. Dua-duanya tentu digunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Nah makanya di ayat 245 ini Allah berfirman begini, man itu harful istifham ya, huruf yang berfungsi untuk meminta pemahaman. Maka sering dikatakan kata tanya, man siapakah, nah dzalladzi, nah alladzi itu yang, man dzalladzi siapa yang, yuqridu, nah meminjamkan itu atau memberikan pinjaman, Allah kepada Allah, qardon. Nah, kalau yukridu tadi kata kerja, Pak. Kalau qardon kata benda gitu, Pak. Sebetulnya sama itu. Akar katanya 3 huruf, qorodo. Bahasa Arab begitu, Pak. Jadi yukridu meminjamkan, qardon pinjaman. Jadi barang siapa yang memberikan pinjaman Allah kepada Allah, qardon dengan pinjaman hasanah yang baik. Nah ini kan bahasanya luar biasa ini Pak, luar biasa. Allah menggunakan gaya bahasa yang sangat indah gitu. Allah menggunakan gaya bahasa yang sangat tinggi untuk memotivasi, menggugah manusia untuk mensedekahkan hartanya. Sampai-sampai Allah itu mengatakan barang siapa yang memberikan pinjaman kepadaku, nah gitu Pak. Kalau Allah mau dijadikan sebagai ini subjek gitu. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepadaku. Nah, padahal kan Allah, harta itu kan milik Allah itu. Semua yang ada dalam diri kita itu kan semuanya milik Allah, termasuk harta. Tetapi Allah mengatakannya, siapa yang memberikan pinjaman kepadaku. Nah, itu seolah-olah bahwa harta itu bukan milik Allah, seolah-olah Pak. Seolah-olah milik kita. Allah pinjam ke kita, lalu kita memberikan pinjaman itu. Nah di situ kan tersirat kalau Allah itu meminjam, ya pasti Allah itu membayar, Pak, gitu. Kenapa pasti Allah itu membayar? Satu kan Allah itu maha kaya, Pak, maha kaya. Yang kedua, Allah tidak pernah menyelisihi janji, kan gitu tak. Yang ketiga, Allah itu kan punya sifat ihsan. Otomatis ketika membayarnya pun membayarnya itu dengan jumlah yang lebih besar itu, Pak. Jangankan Allah, kita saja manusia kalau waras itu, Pak, dan ada gitu, waras dan ada. Itu kalau minjam kan dikembalikan. Apalagi Allah yang meminjam. Nah, dan ini merupakan sebuah ini Pak, sebuah kabar gembira itu sebetulnya dari Allah, bahwa ketika kita itu mensodakohkan harta, yakinlah bahwa apa yang kita keluarkan itu akan dikembalikan oleh Allah, akan diganti oleh Allah itu. Karena Allah pun menggunakan bahasanya itu meminjam. Aku pinjam hartamu. Itu banyak tuh yang berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan menolong, dengan bersedekah itu Allah menggunakan bahasanya itu luar biasa itu. Seperti dalam hadis qudsi begini nih. Wahai anak Adam, katanya,
dahulu aku lapar gitu. Kenapa engkau enggak memberikan aku makan, kayak gitu ya. Padahal Allah itu kan enggak mungkin lapar gitu Pak. Enggak mungkin Allah itu lapar. Kemudian Allah mengatakan, kenapa kamu enggak memberikan aku makan. Itu nanti kita akan ditanya itu di hari kiamat. Semuanya itu akan ditanya. Dulu saya ini lapar, kenapa kamu enggak berikan saya makan. Lalu kita akan menjawab, ya Allah, bagaimana engkau lapar gitu. Sedangkan engkau itu dat pemilik alam semesta. Lalu Allah berfirman, dulu tetanggamu, sahabatmu ada yang lapar gitu. Tapi kenapa kamu enggak berikan dia makan? Padahal kalau kamu berikan dia makan, kamu dapati aku di sampingnya. Nah gitu Pak. Dahulu aku ini sakit ternyata. Tapi kenapa engkau tidak menjenguk aku? Gitu. Lalu kita menjawab, bagaimana saya menjenguk engkau ya Allah? Mana mungkin engkau sakit? Kan engkau itu dat pemilik alam semesta. Dahulu saudaramu sakit, tapi kenapa engkau tidak mendoakannya? Kenapa engkau tidak menjenguknya? Kenapa engkau tidak membantunya? Padahal kalau engkau mendoakannya, membantunya, engkau dapati aku di sampingnya. Nah itu kan sebuah motivasi itu, untuk motivasi kita itu bersedekah, membantu lah. Nah seperti di sini nih, di samping Allah itu memerintahkan berjuang menggunakan jiwa raga, di ayat sebelumnya Allah katakan pentingnya bersedekah, pentingnya perjuangan itu ditopang dengan harta gitu. Kalau dalam ayat sebelumnya, ketika orang itu mengeluarkan jiwa raganya, berjuang dengan jiwa raganya, itu tidak akan menyebabkan dia mati Pak. Jadi hidup dan matinya seseorang bukan karena dia pergi ke medan perang gitu. Karena banyak orang yang pergi ke medan perang matinya tidak di medan perang juga. Dan banyak juga orang yang tidak pergi ke medan perang, tapi kalau harus matinya di medan perang, dia berangkat itu ke tempat perang. Walaupun keberangkatan dia ke tempat perang bukan untuk berperang. Itu pernah bahas kita kemarin. Nah, di sini Allah mengatakan ketika kita itu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Bagaimana pinjaman yang baik itu? Hatinya ikhlas. Ikhlas itu. Jangan ada niatan lain. Caranya baik gitu. Caranya benar. Baik ya dalam arti yang luas ya. Salah satunya adalah kita memberikan bantuan itu bukan untuk menyombongkan diri gitu Pak. Bukan untuk menghalang-halangi gitu. Kan suka ada orang yang membantu mengeluarkan bantuan tapi dengan niatan saya mau beri bantuan nih agar saya bisa mengendalikan. Nah itu kan tidak baik niatnya Pak. Saya akan sumbang agar saya itu punya kewenangan. Nah itu kan tidak baik niatnya. Atau ada orang yang memberikan bantuan kepada perorangan tapi dengan cara merendahkan atau menjatuhkan. Yang Allah pinta itu qardon hasana, dengan bantuan yang baik, dengan cara yang baik juga gitu, dan dengan sesuatu yang baik juga. Ini kan peluang nih, peluang kayak sekarang kan di kita lah, di warga kita banyak barangkali Pak ada gitu warga yang membutuhkan bantuan, atau barangkali sekarang kan ada bencana di Cianjur gitu, di Garut, itu kan peluang untuk memberikan bantuan ya.
Dan ketika Allah itu meminta kita untuk meminjamkan hartanya kepada Allah, itu kan tidak semuanya, Pak. Tidak semuanya. Lam yusrifu wa lam yaqturu. Nah itu. Wa kana baina dalika qawama. Tidak berlebihan, tidak juga pelit, tapi tengah-tengah gitu. Berlebihan dikhawatirkan gitu, Pak. Nanti setelah itu kita tidak sanggup gitu. Kalau diberikan semuanya, bagaimana keluarga, bagaimana anak istri. Jadi tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Makanya diatur tuh dalam agama itu, zakat 2,5%. Ya. Infak sedekah pun tidak semuanya, tapi sebagian, bahkan boleh jadi sebagian kecil ya sebetulnya. Nah, janji Allah bagi orang-orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik itu, fayudha'ifahu. Nifanya fa sababiyah itu, Pak. Pak sababiyah itu Pak yang menunjukkan sebab akibat gitu, Pak. Disebabkan kalian itu memberikan pinjaman kepada saya, kata Allah itu begitu, maka saya akan melipat gandakan gitu. Saya akan mengembalikannya, akan membayarnya, menggantinya. Nah, lahu kepadanya, kepada yang memberikan pinjaman kepadaku itu, ad'afan kasiratan. Itu, Pak. Ad'afan kasiratan, dengan pelipat gandaan yang banyak sekali itu. Ini kasiro ini sigah mubalaghah ini, Pak. Sigah mubalaghah itu ungkapan yang menunjukkan sangat itu. Ad'afan itu bentuk plural itu dari tadi. Bukan lemah ini Pak artinya. Jadi ad'afan bentuk plural, kasiroh sigah mubalaghah. Jadi Allah lipat gandakan dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Ini kalau kita lihat nih Pak, asbabun nuzul ayat ini itu terkait dengan Al-Baqarah ayat 261 nih Pak, terkenal nih ayatnya nih. Halaman 44 tuh, dua halaman berikutnya. Al-Baqarah ayat 261 halaman 44. Nah, itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti biji itu. Ambatat sab'a sanabil, yang mengeluarkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai itu mi'atu habbah, ada 100 tangkai lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Nah, Rasulullah itu meminta kepada Allah setelah turun ayat yang barusan itu, ya Allah, adakah tambahan untuk bekal umatku? Tuh, kalau lihat dalam hadis begitu, ya Allah, adakah tambahan untuk bekal umatku? Lalu Allah menurunkan Al-Baqarah ayat 245. Sehingga para ulama mengatakan Al-Baqarah 261 itu lebih dulu diturunkan, Pak, dibanding Al-Baqarah 245. Secara nuzul, tartibun nuzul,
245 itu belakangan. Tapi secara tartibus suwar ditulis urutan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 245 lebih dulu dari 261 gitu. Nah itu Pak, bedanya tartibun nuzul dengan tartibus suwar begitu. Nah, ini kan ujian juga Pak, ujian bagi kita. Satu, ujian keyakinan. Sejauh mana keyakinan kita dengan firman Allah ini. Yang kedua, ini adalah ujian tentang ya keimanan Pak. Sejauh mana kita itu mau melaksanakan pesan-pesan Allah ini. Kenapa saya katakan ujian keimanan dan keyakinan? Kan seringkali setan itu berhasil gitu ya, berhasil membisiki kita kalau kita sedekah itu jatuh miskin gitu. Kalau kita sedekah itu akan berkurang. Padahal kalau kita mau jujur, saya yakin nih, kalau mau jujur, setiap kita habis sedekah, tidak lama kemudian Allah langsung ganti itu. Coba direnungkan saja Pak oleh kita, direnungkan. Ketika kita itu habis sedekah, enggak selang berapa hari itu Pak, itu langsung oleh Allah itu diganti. Yang tentu saja kalau bicara sedekah itu ya, satu ada dua, ada dengan jiwa raga, yang kedua ada dengan harta. Nah dengan harta pun ya beda-beda, bermacam-macam Pak, baik kuantitasnya, baik jenisnya ataupun macamnya. Yang penting kita harus punya andil lah. Nih kalimat berikutnya nih, wallahu, dan Allah itu yaqbidu. Nah itu pernah kita bahas nih, Allah itu punya sifat, punya asma al-qabid, dan Allah punya sifat al-basit. Nah, itu Pak, itu dalam kajian subuh itu Pak, Asmaul Husna, ketika kita membahas tentang kepribadian Rabbani itu Pak, Allah al-basit, Allah al-qabid. Jadi Allah itu zat yang al-qabid. Apa al-qabid itu? Maha menyempitkan. Yang kedua, Allah itu zat yang al-basit, maha melapangkan. Allah itu menyempitkan siapa yang Allah kehendaki untuk disempitkan, dan Allah itu maha melapangkan siapa yang Allah kehendaki untuk dilapangkan. Nah yang harus kita pikirkan itu begini Pak, bagaimana supaya kehendak Allah itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kan kita mengharapkan Allah itu berkehendak untuk melapangkan rizki kepada kita, dan kita tidak menginginkan Allah itu berkehendak menyempitkan rizki kepada kita. Nah bagaimana caranya? Ya kan sebelumnya sudah dibahas itu. Satu, pinjamkan. Nah, itu. Berilah pinjaman kepadaku dengan pinjaman yang baik. Dan ini Pak nih, ketika Allah memperkenalkan dirinya, saya ini al-qabid, saya ini al-basit, itu kan di satu sisi merupakan kabar gembira bagi kita Pak. Artinya begini, yang melapangkan dan menyempitkan rezeki itu kan saya, kata Allah itu. Kamu itu kalau saya menghendaki, sekalipun harta kamu itu disumbangkan banyak, kalau saya menghendaki lapang ya kamu akan lapang.
Tapi sebaliknya kalau kamu itu takut miskin lalu kamu tidak bersedekah, tidak menyumbangkan harta, kalau saya menghendaki kamu itu sempit, ya akan sempit gitu Pak. Nah ini menunjukkan begini, dengan dermawannya orang itu tidak akan menjadikan dia itu jadi sempit, dan dengan pelitnya orang itu tidak akan menjadikan dia jadi lapang. Karena yang mengatur sempit dan lapangnya orang itu kan Allah itu. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Ini kan kalau ayat sebelumnya nih, dengan orang itu berani tidak akan menjadikan dia pendek umur. Dengan dia penakut tidak akan menjadikan panjang umur juga Pak. Itu kalau dikaitkan dengan jiwa raga, kan sebelumnya bicara jiwa raga. Kalau dikaitkan dengan harta, ya tadi, kalau dia itu pelit tidak akan menjadikan dia kaya. Begitu pula kalau dia itu dermawan tidak akan menjadikan dia itu miskin. Wa ilaihi turja'un. Nah, ini yang harus diingat oleh kita nih. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian itu akan dikembalikan. Nah ini kan sebetulnya merupakan sebuah peringatan nih Pak, sebuah peringatan nih, peringatan kepada orang-orang yang tidak mau meminjamkan hartanya kepada Allah gitu Pak. Ini kalau kita mau merenung saja begini Pak nih. Kalau kita mau merenung, kalau seorang istri nih Pak nih, seorang istri atau seorang perempuan ketika suaminya meninggal, lalu dia meninggalkan harta itu milik siapa itu? Kebanyakan kan milik anaknya itu Pak. Kebanyakan itu milik anaknya. Mantan istrinya kan hanya dapat 1/8 itu Pak, 1/8. Kebanyakan kan untuk ahli warisnya. Nah itu dalam arti sebegini, mestinya kita itu nih sebelum nanti dibagikan ke anak saya, mumpung suami saya masih ada, mau saya titipkanlah sekian persen gitu kepada Allah gitu, mau saya pinjamkan gitu. Sebab nanti kalau sudah dibagi harta nggak bisa itu, nggak bisa. Mestinya kan begitu. Nah banyak kan orang itu berpikir itu hartanya cukup dia, hartanya cukup. Tapi segala sesuatu teh kerbudak. Aiker urang namana tuh kan gitu. Nah cuman itu saya katakan harus dilakukan semasa kita itu hidup, karena kalau sudah meninggal kan ada pembagian harta warisan Pak, sudah jatuh kepada tangan ahli waris. Jadi disisihkanlah, tabungkanlah sebagian harta kita itu di sisi Allah. Karena apa? Karena kita itu kan akan dikembalikan Pak, turja'un, akan dikembalikan dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Tetapi ya harus ingat juga, kita pun jangan meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah gitu Pak. Di satu sisi kita harus meminjamkan harta kepada Allah untuk tabungan diri kita Pak. Di sisi lain kita jangan meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Karena meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah kan nanti dampak buruknya kembali ke kita juga. Nah maka dikompromikan itu Pak, dikompromikan. Bagaimana kita punya tabungan, tapi bagaimana juga kita itu meninggalkan keturunan dalam keadaan kuat, ya dikompromikan saja oleh akal kita itu Pak, solusinya itu. Nah mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berbagi, berinfak dan sedekah di jalan Allah. Sekian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.